Tadi adalah reka adegan dari kegiatan-kegiatan Pandu Digital. Ekskul ini berada di bawah naungan dan dikelola langsung oleh Jaringan Sekolah Digital Indonesia atau JSDI atas izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Dan hari ini, tepat 6 Juli 2022, ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar genap berusia setahun. Setelah pembina dan calon pengurus inti yang terdiri dari 5 orang memperoleh badge merah, mereka kemudian melakukan penyamaan persepsi di lab komputer ini. Penyamaan persepsi itulah yang kemudian menjadi tonggak berdirinya ekskul Pandu Digital di SMA Negeri 16 Makassar. Dalam kurun waktu 2 minggu, akhirnya terkumpullah 15 orang yang kemudian menjadi angkatan pertama dari ekstrakurikuler Pandu Digital. Pelatihan pertama langsung diberikan oleh pembina berupa pengenalan aplikasi audiovisual untuk meningkatkan kemampuan digital dari seluruh anggota yang kemudian langsung dipraktekkan di lapangan dengan proyek-proyek awal. Di tengah pandemi dan pembelajaran yang masih berlangsung secara virtual, Pandu Digital kemudian berdiri dan terus berusaha berkarya untuk memperkenalkan ekskul ini ke khalayak banyak. Setelah 3 bulan berdiri, Pandu Digital berhasil mempublish 2 karya audiovisual dengan waktu yang berdekatan. Proyek pertama yang digarap yaitu reportase budaya. Dengan mengusung judul Pesona Bekas Fikskul di Kota Makassar dengan latar tempat gedung peninggalan kolonial Belanda di SMA Negeri 16 Makassar. Karya ini kemudian diikutkan pada lomba reportase budaya yang diadakan oleh Direktorat Perlindungan Budaya. Pada proyek ini diberikan deadline pengerjaan kurang lebih 2 minggu pengerjaan. Berselang beberapa hari, kami pun merilis film pendek pertama kami yang berjudul Live Next, dengan tenggat pengerjaan selama 2 bulan. Film ini dibuat dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda yang kemudian diikutkan dalam sayembara film pendek yang diadakan oleh Sehat Tentram di Surabaya. Film Live Next ini menceritakan tentang Eits, daripada saya ceritakan, mending kalian nonton langsung di channel YouTube Pandu Digital. Kegiatan yang kami ikuti selanjutnya dari JSDI adalah Jamboree Nasional atau IT Camp 2021 sekitar bulan November. Namun sebelum mengikuti kegiatan ini, kami lebih dahulu diberikan pelatihan oleh pembina kami sebagai persiapan untuk mengikuti kegiatan tersebut, yaitu pelatihan pembuatan animasi dan pembuatan presentasi modern menggunakan Prezi. Prezi itulah yang kemudian menjadi ciri khas dari ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar, di mana kami tidak lagi menggunakan PowerPoint untuk presentasi, namun kami telah menggunakan Prezi sebagai media presentasi modern. Mengenai Jamboree Nasional, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antar seluruh satuan sekolah yang menyelenggarakan Pandu Digital. Tapi kami memutuskan untuk mengikutinya secara daring di sekolah selama kurang lebih 2 hari. Pada kegiatan ini, banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang dirangkaikan pada pemberian materi serta selingan lomba-lomba yang memikat kita untuk mengembangkan skill dalam berteknologi, khususnya dalam penggunaan aplikasi. Bahkan kami berhasil menjuarai salah satu lomba pada kegiatan ini.
Tidak lama setelah jambore selesai, kami pun mendapat kepercayaan dari pihak sekolah dan OSIS untuk menggarap beberapa proyek. Di antaranya melakukan peliputan pada saat upacara peringatan Hari Guru. Tayangannya dapat kalian cek pada channel YouTube kami. Kami juga diminta untuk menggarap video visi misi calon ketua OSIS untuk periode 2022 hingga 2023. Dan terakhir, kami diminta untuk meliput kegiatan penanaman pohon dan tanaman obat di SMA Negeri 16 Makassar dalam rangka pelestarian lingkungan sekolah. Hingga tiba saatnya, kami pun membuka pendaftaran anggota baru yang akan menjadi angkatan kedua nantinya. Kegiatan perekrutan ini bernama PVD MPM. Perekrutan ini berlangsung selama hampir 2 bulan dan dilaksanakan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu PVD atau pelatihan visual digital dan tahap kedua yaitu MPM atau manajemen publikasi media. Pada tahap PVD, seluruh calon anggota baru diberikan materi yang berkaitan dengan dunia digitalisasi oleh pengurus harian Pandu Digital periode 2021-2022. PVD ini berlangsung selama 4 pekan dengan 15 materi. Di akhir dari tahapan PVD ini, kami kemudian melakukan evaluasi untuk menyeleksi calon anggota baru yang akan dilanjutkan ke tahap MPM. Dan ada 19 peserta yang berhasil melanjutkan ke tahap tersebut. Kemudian, peserta yang lolos ke tahap MPM kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok. Seluruh kelompok kemudian diminta untuk menggarap sebuah proyek audiovisual berupa miniseries dengan tema yang diusung adalah kehidupan setelah pandemi. Kami memberikan waktu 1 minggu untuk seluruh kelompok untuk menggarapnya dengan harapan para calon anggota ini membiasakan diri bekerja di bawah tekanan. Untuk karya-karyanya mereka, silakan cek di channel YouTube kami. Akhirnya, setelah melewati tahap MPM, dengan berbagai pertimbangan, 18 siswa kami resmikan sebagai angkatan kedua dari Pandu Digital. Di akhir kepengurusan angkatan pertama, kami kembali menggarap sebuah proyek audiovisual dalam bentuk film dokumenter. Banyak kendala yang kami hadapi karena ini pertama kalinya kami membuat sebuah film dokumenter. Dengan penuh pertimbangan, kami memutuskan untuk melakukan pengambilan gambar di Pulau Lakang. Film ini sendiri kami produksi dalam waktu 1 bulan. Dengan mengusung tema Desa Indah di Indonesia, kami memutuskan memilih Lakang sebagai salah satu desa yang menjadi objek video kami kali ini, dengan judul Di Balik Kota. Pada film dokumenter ini, kami berusaha menunjukkan sesuatu yang tersembunyi di balik keramaian Makassar sebagai kota metropolitan. Film dokumenter ini kami garap dalam rangka festival film pendek yang diselenggarakan oleh penerbit Erlangga dalam rangkaian ulang tahunnya yang ke-70. Selengkapnya, untuk melihat film dokumenter kami, silahkan cek di channel YouTube maupun Instagram kami. Kemudian atas arahan JSDI, kami mengadakan pelatihan dan pengembangan Canva kepada siswa dan tenaga pengajar SMA Negeri 16 Makassar dengan dibantu oleh pengurus OSIS. Kegiatan ini dilaksanakan secara blended dengan benefit yang bisa diperoleh oleh seluruh peserta pelatihan adalah semuanya berkesempatan memperoleh akun Canva Education, namun dengan syarat yang telah ditentukan. Pada pelatihan Canva ini, terdapat 3 pemateri, diantaranya oleh Pembina Ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar, Wakil Ketua Angkatan ke-1 Ekstrakurikuler Pandu Digital, dan Angkatan kedua yang selanjutnya akan resmi menjadi pengurus harian Ekstrakurikuler Pandu Digital Angkatan kedua pada Tudang Sipulung nantinya.
Hingga tiba masanya, kami harus melakukan pergantian kepengurusan untuk generasi Pandu Digital ke depannya. Dengan mengadopsi tradisi masyarakat Bugis Makassar dalam memilih pemimpin, kami menyelenggarakan Kudang Sipulung kami untuk yang pertama kalinya. Kudang Sipulung diartikan sebagai duduk bersama untuk menyepakati bersama pemimpin berikutnya dari Pandu Digital. Melalui Kudang Sipulung ini, maka terpilihlah ketua dan wakil ketua Ekskul Pandu Digital periode 2022 hingga 2023 yang akan mulai menjabat pada tanggal 1 Mei 2022. Pengurus harian yang baru kemudian langsung disibukkan dengan beberapa agenda, di antaranya yaitu penggarapan proyek audiovisual berupa vlog berbahasa daerah yang kami produksi hanya dalam waktu 2 hari. Karya ini kemudian kami ikutkan dalam lomba vlog yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Pada vlog ini kami menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utama yang digunakan. Untuk penayangannya, silakan cek di Instagram dan channel YouTube kami. Kami berharap dari vlog ini, generasi milenial tidak melupakan bahasa daerahnya masing-masing. Sebab bahasa daerah merupakan identitas yang menunjukkan dari mana kita berasal. Terakhir, kami kembali mendapat undangan dari JSDI untuk mengikuti kegiatan tahunan mereka, yaitu Digital Camp. Pada Digital Camp kali ini, kami juga dipertemukan dengan seluruh satuan sekolah di Indonesia yang membentuk Ekskul Pandu Digital. Kegiatan ini masih sama dengan tahun lalu, yaitu dilaksanakan secara daring dan luring, yang kali ini dipusatkan di SMA Negeri 24 Bone. Namun seluruh sekolah-sekolah di luar Bone hanya mengikutinya secara virtual, termasuk kami sendiri. Pada Digital Camp kali ini, kami berhasil memenangkan beberapa games lomba yang diselenggarakan oleh JSDI, di mana pada games individu, kami berhasil meraih juara pertama dan juga satu perwakilan kami menempati posisi kelima. Kemudian pada games tim berupa cerdas cermat, setelah melewati babak penyisihan, kami berhasil meloloskan 2 tim ke babak final dan berhasil meraih juara kedua dan 3. Juara pertama dari Ariel Geraldine, Tanzania dari SMA Negeri 16. Dipulos dulu buat Ariel. Peringkat kelima, Siti Nurhalizah dari SMA Negeri 16, Makassar. Lomba games ini, juara pertama jatuh kepada SMA Negeri 1 Sopeng. Dan untuk juara kedua diraih oleh SMA Negeri 16. Juara ketiga juga diraih oleh SMA Negeri 16 Makassar. Ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar bergerak di bidang audiovisual. Penggarapan proyek-proyek kami dilakukan oleh para anggota yang terampil dan kreatif yang mampu melahirkan karya terbaik. Cuplikan video tadi menunjukkan bahwa setiap proyek memiliki deadline tertentu. Hal itu dimaksudkan agar setiap anggota mampu disiplin dengan waktu dan tidak suka menunda pekerjaan. Selamat 1 tahun Pandu Digital, tetaplah menjadi milenial yang kreatif, berani, dan anti gaptek.
Di belakang saya ini sedang berlangsung proses pengambilan gambar untuk karya terbaru kami. Di usia kami yang genap setahun, kami akan launching program terbaru berupa web series yang kami beri judul Taman Siswa. Taman Siswa ini terinspirasi dari organisasi yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Apa dan bagaimana web series Taman Siswa dari kami ini? Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan karya terbaru kami di Instagram dan channel YouTube kami.